Nama mata kuliahnya itu Kepemimpinan Teguh Umar. Tujuannya itu untuk menumbuhkan jiwa-jiwa kepemimpinan kita sebagaimana Teguh Umar. Dan kalau Pak Rektor memanggil mahasiswa UTU itu sebagai kalau yang mahasiswanya Teguh Umar Muda. Oh, ada yang dari Papua? Timur. Ada yang dari timur ya? Kita. Ada saudara-saudara kita jauh-jauh dari timur kuliah di Aceh, Sobat Desa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, jumpa lagi di channel Kemal Pasya, sahabat belajar desa buat kalian semua. Sobat Desa sekalian, kalau kita ngomongin tentang desa, sebenarnya nggak afdol kalau kita nggak ngomongin tentang pemuda desa. Ya benar, pemuda desa merupakan generasi milenial yang menjadi sumber daya manusia paling handal untuk membangun dan memberdayakan masyarakat di desa. Nah, pada episode Bincang Desa kali ini, kita hadirkan tamu spesial buat Sobat Desa semua. Ada anak-anak muda yang sangat luar biasa, inovatif, berprestasi, dan saat ini juga sudah lulus dari salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Provinsi Aceh, tepatnya yang ada di Kabupaten Aceh Barat, yaitu Universitas Teguh Umar. Hari ini saya sudah ditemani dengan Akbar dan Said ya, lulusan dari Universitas Teguh Umar, dan kita akan bincang-bincang langsung dengan alumni Universitas Teguh Umar ini yang merupakan kampus jantung hati barat selatan Aceh ya, jantung hati Barsela gitu ya. Dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa yang bisa saya dapatkan di sini, bisa berbincang-bincang dengan adik-adik kita. Dan langsung saja topik pembicaraan kita ini akan kita kupas bersama-sama dengan mereka, tentunya mengenai kegiatan mereka sehari-hari saat ini, kemudian bagaimana kehidupan mereka di kampus pada saat mereka kuliah dulu, kemudian juga bagaimana pandangan mereka tentang desa saat ini. Apa kabar Akbar, Said? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita sedang ada di mana ini, Akbar, Said? Di Taman Herbal Utuh. Taman Herbal Utuh ya. Seperti yang kita lihat Pak ya. Iya. Lebih ke yang pertama untuk menjaga alam mungkin, yang kedua untuk lebih mendekatkan kita kepada tanaman-tanaman herbal. Ini kan tanaman herbal ini kan sangat baik sebenarnya bagi kesehatan gitu Iya, kan. iya. Kampusnya sejuk ya. Kampusnya Sejuk sekali. Kemudian karena saya dulu Sobat Desa pernah juga menjadi tenaga pengajar di sini, tapi di kampus yang lama, gedung yang lama. Sekarang udah ada gedung yang baru ya. Bagus sekali gedungnya, nanti Sobat Desa bisa lihat di video ini. Itu sejak kapan gedung yang baru itu? 2019 ya. Berarti aktivitas pembelajaran semuanya udah pindah ke gedung yang baru. Untuk saat ini sudah. Dan sekarang pembelajaran udah mulai normal kembali ya. Sejak Covid kemarin kita pernah sempat ini nggak online gitu? Sempat. Kalau dulu kami awal kayak saya dulu Pak itu 2019 di pertengahan sampai akhir itu kami kan lagi proses sidang waktu itu. Nah itu kami itu pelaksananya online. Oh gitu. Kalau Akbar masuk itu tahun berapa? 2016 lulusnya? Lulusnya sidangnya 2019, cuman karena Covid gitu kan, jadi kami wisudanya di tahun 2021. Oh itu wisudanya online? Enggak, wisudanya langsung. Oh wisudanya langsung. Kalau Said maksudnya? Saya masuknya tahun 2017. Lulusnya 2021. di masa Covid juga ya. Ada nggak sejarahnya kenapa milih UTU kemarin, Akbar, Said? Kalau saya sendiri sih Pak, memang UTU ini pilihan pertama ya. Saya kan alhamdulillah lolos SNMPTN waktu itu. Jadi memang pilihannya saya langsung ke UTU gitu. Nggak milih kampus lain. Alasan sederhana sebenarnya, alasannya karena memang mau kuliah di tempat yang dekat dengan ini aja sebenarnya. Alasan awalnya itu. Dekat dengan tempat tinggal ya? Iya, dekat dengan tempat tinggal. Akbar masih tinggal di Melabuh juga? Masih tinggal di Melabuh. Cuman itulah karena sebenarnya alasan sederhana itu, setelah menjadi bagian dari itu, jadi mahasiswa itu ternyata nggak salah pilih gitu. Karena UTU inilah yang menjadi pembuka bagi kesempatan-kesempatan lain. Mantap. Kalau Said nih, Said kayaknya bukan orang asli Melabuh ya? Bukan. Asalnya dari Labuan Haji Aceh Selatan. Labuan Haji Aceh Selatan. Sebenarnya waktu saya luluskan kan dari SBMPTN, beda dari Bang Akbar kan dari melalui undangan. Kalau saya SBMPTN di sana juga kan diberikan kesempatan untuk memilih 2 kampus. Jadi salah satunya ya juga UTU menjadi pilihan Said, karena ya dari kampus-kampus lain juga seperti Bang Akbar bilang, walaupun nggak dekat kayak Bang Akbar, setidaknya dari Labuan Haji ke sini kan dekat, bisa setidaknya 1 minggu sekali kalau misalnya kita kuliah di sini bisa pulang lah gitu. Jadi UTU menjadi pilihan Said, dan alhamdulillah terima di jurusan Ilmu Administrasi Negara dari UTU. Dan setelah diterima ya alhamdulillah ketemu dengan kawan-kawan dan juga dosen-dosen, dan ternyata juga tidak kalah hebatnya dan pintarnya dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Mahasiswa UTU juga bisa berjuang
sebenarnya berkompetisi dan tidak kalah saing dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada kayak di luar UTU gitu, di Aceh maupun di luar Aceh. Asik ya berarti ya. Berarti sama-sama di ilmu administrasi negara. Betul. Prodi ilmu administrasi negara, fakultas ilmu sosial. ilmu sosial dan ilmu politik. Luar biasa. Kalau saya dari Aceh Selatan, kawan-kawan yang lain ada yang dari luar juga, ramai yang dari luar Aceh Barat. Kalau ramai Pak. Ramai. Dari mana aja kira? Ada dari Aceh Singkil, ada juga dari Sikling. Oh. Kemudian ada juga yang dari Aceh Besar. Kalau dari luar Aceh ada nggak kawan-kawan kita? Dari Medan. Oh dari Medan ada ya. Paling jauh dari Sumatera Utara. Padang ada yang juga. mahasiswa yang baru ini, mahasiswa baru ada yang teman-teman dari Papua. Oh ada yang dari Papua. timur. Oh ada yang dari timur ya. Kita. Ada saudara-saudara kita jauh-jauh dari timur kuliah di Aceh Sobat Desa. Ya. Selama belajar di UTU, khususnya di ilmu administrasi negara, apa aja tuh yang dipelajari? Kalau saya sih Pak spesifik Pak ya, yang saya lihat dari ilmu administrasi negara ini adalah kita di sini dididik untuk menjadi pemimpin. Jadi memang mata kuliah yang diajarkan itu, yang ditawarkan mengarah untuk menjadikan kita itu seorang pemimpin gitu. Jadi berguna bagi orang lain, kita bisa menghandle publik dan lain sebagainya gitu kan. Dari 4 topik utama yang dibahas di dalamnya, di dalamnya itu ada kebijakan, pelayanan, manajemen dan organisasi. Nah itu kan sebenarnya 4 hal ini mengarah pada itu tadi gitu. Bagaimana menjadikan kita sebagai seorang public leader gitu. Ya betul sekali kayak Bang Akbar bilang itu. Jadi ketika kita masuk di administrasi negara itu kita akan belajar nih untuk mencapai tujuan secara berkelompok pastinya. Jadi kita bisa memanajemen dan bagaimana hubungan kita antara satu dengan lain yang banyak-banyak kepala yang beda pemikiran disatukan untuk mencapai tujuan yang sama ya melalui dari mana, dari yang Bang Akbar bilang tadi, melalui dari manajemen, pelayanan, kemudian organisasi dan juga kebijakan. Wah seru ya. Kalau di FISIP selain ilmu administrasi negara ada prodi yang lain? Ada 3 lainnya, ada ilmu komunikasi, sosiologi dan ilmu hukum. Seru ya kuliah di sini Sobat Desa. Jadi kalau ada Sobat Desa yang tertarik kuliah di sini, jangan sungkan-sungkan, nanti bisa dipelajari ya, bisa diakses juga di websitenya UTU gitu ya. Nah ini menarik juga karena namanya Universitas Teguh Umar. Teguh Umar ya kita sama-sama tahu merupakan salah satu pahlawan nasional. Dan baru-baru ini juga Sobat Desa di bulan Februari ini biasanya pemerintah daerah ada bikin peringatan wafatnya Teguh Umar ya. Tahun ini ke 123. Kemudian juga di beberapa daerah di Kota Melabu juga banyak lokasi yang diberi nama Teguh Umar ya. Ada lapangan Teguh Umar, ada jalan Teguh Umar, sampai dengan warung kopi juga ada yang warung kopi Teguh Umar gitu ya. Nah selama kuliah di UTU ini, di Universitas Teguh Umar ini, ada nggak nilai-nilai tentang Teguh Umar gitu yang diberikan ke mahasiswa? Soalnya namanya kan spesifik ya, Universitas Teguh Umar. Ada nggak kira-kira? Ada, memang ada satu mata kuliah di UTU ini khusus untuk membahas hal itu ya. Nama mata kuliahnya itu Kepemimpinan Teguh Umar. Oh gitu. Jadi di dalam mata kuliah ini kita diajarkan dibawa kembali gitu kan kepada untuk mengenal sejarah gitu. Kemudian di mata kuliah tersebut kita juga dikisahkan kisah-kisah heroik dari Teguh Umar tadi. Tujuannya itu untuk menumbuhkan jiwa-jiwa kepemimpinan kita sebagaimana Teguh Umar lakukan di masa lalu. Jiwa-jiwa kepemimpinan, keberanian gitu ya, Keberanian. Said ya. Dan kalau Pak Rektor memanggil mahasiswa UTU itu sebagai kalau yang mahasiswanya Teguh Umar Muda, kemudian Teguh Umar Muda. untuk ininya Cut Nyadin Muda. Woi luar biasa. Teguh Umar Muda dan Cut Nyadin Muda. Yang ditanamkan, misalnya ibaratnya kita ditanamkan nih untuk menjadi seperti Teguh Umar, gagah, berani. Ya punya filosofi seperti itu ya. Iya. Nah sekarang setelah lulus dari UTU, kalau Akbar udah berapa tahun lulusnya berarti? Baru juga sih Pak. 2 tahun ya? Ya, Kalau kurang Said lebih 1 tahun. Kesibukannya apa nih? Akbar sama Said? Kalau aku sekarang alhamdulillah balik lagi ke prodi, bekerja di prodi sekarang sebagai seorang tenaga administrasi dan operator sistem informasi akademik. Di luar itu? Di luar itu saya juga ada kerja di salah satu sekolah di Melabu, SMP swasta Bahrul Ulum Islamic School atau Bulis, itu sekaligus dengan dayah juga gitu. Jadi Masih sampai sekarang? dayah modern masih bekerja di situ. Kalau Said? Kalau saya dulu pernah kontrak di salah satu rumah sakit swasta Melabu sebagai administrasinya. Oh. Dan sekarang udah habis kontrak. Untuk sekarang saya lagi ibaratnya mengembangkan skill aja dulu, fokus kayak
belajar bahasa Inggris, kemudian ada juga belajar editor video karena kebetulan ada yang mau mengajarkan. Paling itu untuk kesibukannya sekarang. Sambilan juga nyari pekerjaan yang baru. Ya, berarti masih pulang pergi Aceh Selatan Mabo. Iya. Kalau Akbar dulu kan pernah jadi ketua Himadistra ya. Ya, jadi Akbar ini Sobat Desa dulu pernah bersama-sama dengan rekan-rekan di kampusnya itu bikin seminar ya, Akbar ya. Seminar atau kuliah umum kemarin? Kuliah umum ya. Kuliah umum tentang refleksi tentang undang-undang desa kalau nggak salah ya. Dimana saya juga berkesempatan hadir kemarin itu untuk berdiskusi bersama dengan adik-adik mahasiswa. Kenapa kemarin itu terpikir bikin kuliah umum tentang desa? Karena urgensinya Pak. Jadi memang pada waktu itu yang pertama sekali prodi kami itu sedang menggagas tentang konsentrasi jurusan. Jadi ada 2 konsentrasi waktu itu. Yang pertama pemerintahan kampung pesisir. Yang kedua satu lagi itu ada administrasi bisnis. Arahnya lebih ke private gitu. Nah pada waktu itu memang kami melihat bahwa diskusi tentang ini harus kami laksanakan. Kemudian di samping itu 2019 itu juga kalau saya tidak salah dinamika pengelolaan dana desa itu tinggi. Jadi banyak kasus-kasus misalnya penangkapan pengurus desa gitu karena salah mengelola dana desa dan lain sebagainya gitu. Nah itu juga waktu itu menjadi ibaratnya itu kayak hot topic lah untuk dibahas gitu, hot issue gitu kan. Nah, sedang trending ya. Sedang trending. Nah jadi memang wah ini harus dibahas nih gitu. Ait ada ikut juga kuliahnya? Ada, ada itu juga jadi panitia. itu jadi panitia juga ya. Oh iya, saya baru ingat juga tadi ada pemerintahan pesisir gitu ya. Saya dulu sempat ngajar juga tentang tata pemerintahan daerah pesisir. Berarti UTU ini fokus utamanya itu orientasinya ke bidang pesisir sama pertanian gitu ya. Agro marine industry. Oh ya, pantesan ada taman herbal gitu ya. Kemudian juga saya dengar-dengar ada banyak produk-produk dari prodi kelautan perikanan gitu ya. Sementara kalau Said dulu katanya bikin penelitian tentang desa Said ya. Jadi skripsinya itu tentang desa, kemudian melakukan penelitian tentang desa. Kenapa tuh saya terpikir mengenai itu? Awalnya tuh pernah baca judul buku Desa Membangun Indonesia kalau nggak salah. Oh iya, yang punya Pak Sutoro Eko ya. Sutoro Eko. Jadi maksudnya saya terpikir begini, sebuah negara itu kan hadir untuk mensejahterakan rakyat. Dan menurut saya pemerintah yang paling dekat dengan rakyat yaitu pemerintahan desa. Dan apalagi desa sekarang kan mempunyai plot anggaran tersendiri. Bagaimana kalau misalnya sebuah desa itu memaksimalkan anggaran tersebut untuk benar-benar nih mensejahterakan, dalam artian benar-benar memanfaatkan anggaran tersebut untuk akhirnya menjadi pendapatan asli desa yang kemudian untuk mensejahterakan desa. Dan saya pikir itu menjadi hal yang sangat bagus. Jadi kalau setiap desa berhasil melaksanakan hal tersebut, bayangkan jika semua desa di Indonesia ini berhasil melaksanakan, otomatis tidak ada lagi masyarakat yang di bawah kemiskinan dan lain semacamnya. Dan itu yang sebenarnya melatar belakangi saya kayaknya kalau penelitian tentang desa dan tentang hal tersebut kira menarik dan juga sebenarnya hal yang sangat penting ya ditinjau lebih lanjut tentang desa tersebut. Lokasi penelitiannya kemarin saya ambil di Kecamatan Labuan Haji. Kenapa? Karena menurut saya dari segi di Labuan Haji itu misalnya kayak tempat wisata yang desa yang seharusnya mempunyai, kalau dikembangkan hal tersebut potensinya itu besar dan memiliki juga manfaat yang besar untuk masyarakat di sana. Namun yang saya lihat ya, hal tersebut desanya belum mengembangkan, hanya masyarakat yang ada di sana masih punya pribadi, Mbak. Oh, bukan punya desanya gitu ya. Padahal potensinya besar. Sementara di Labuan Haji itu juga daerah pesisir ya? Iya, daerah pesisir di pinggir laut ya. Padahal cocok untuk tempat wisata gitu ya. Tempat pusat-pusat kuliner. Menarik ini. Apalagi tema penelitian Said Sobat Desa terkait dengan keuangan ya kemarin ya. Keuangan desa, bagaimana caranya desa bisa mandiri sehingga punya pendapatan asli desa sendiri Said ya. Berbicara lagi mengenai desa, dulu waktu kuliah ada KKN atau magang langsung di desa atau gimana? Ada ya, Akbar ya? Ada. Di mana tuh? Gimana prosesnya? Saya dulu di Gampung Pantai Cermin yang di Kecamatan Babarot. Oh, di Babarot. Di Abdia. Abdia. Aceh Barat Daya ya. Aceh Barat Daya. Nah, waktu itu alhamdulillah berkesempatan juga menjadi koordinator desa waktu itu. Oh, gitu. Ngapain aja tuh di sana? Programnya ada beberapa. Nah, kami waktu itu program utama kami itu ada yang namanya Greenhouse. Greenhouse. Jadi
singkatan dari Agro and Marine House gitu ya. Jadi di rumah ini kami buat sejenis rumah gini ya. Di situ di rumah itu ada budidaya ikan yang pertama, kemudian ada juga tanaman-tanaman herbal juga kami buat waktu itu. Nah jadi greenhouse ini kami promosikan untuk pemanfaatan lahan kosong. Jadi kan kalau di daerah kampung itu mereka kan banyak lahan-lahan yang sebenarnya luas tapi tidak dimanfaatkan gitu. Nah dengan itu kami buat program itu tujuannya untuk mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong, sampah-sampah yang tidak digunakan itu dimanfaatkan juga. Kemudian hal itu kan kalau berjalan dengan baik maka ya minimal kebutuhan rumah selesai lah di situ gitu. Dari itu tadi dari greenhouse gitu. Kemudian kalau tanaman herbal gitu kan kalau misalnya lagi sakit atau apa juga kan bisa segera ke situ gitu. Bisa punya tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga lah gitu. Iya. Wah menarik itu programnya. Kalau saya dulu kalau saya kebetulan ketika pas saya KKN itu masih masa pandemi. Jadi kami KKN di desa sendiri dan kebetulan saya sendiri. Begitu. Jadi kalau misalnya untuk membuat program yang besar kayak yang perlu kelompok orang itu saya nggak melakukan hal tersebut. Terbatas juga ya. Karena juga SDM juga kan. Jadi palingan saya bantu aparatur desa di desa. Jadi kemarin itu sempat pas pengajuan RPJM. Kemudian ada musrembang tingkat kecamatan itu bantu perangkat desa untuk gimana program-program yang bagus. Ikutan juga ya musrembang gitu ya? Ikut, alhamdulillah diikut sertakan oleh aparatur desa. Kemudian kebetulan pas masa pemilihan kecil dan pemilihan Tuhaput saya dipercayakan sebagai sekretaris panitia. Luar biasa. Dan beberapa kegiatan-kegiatan di desa lah saya bantu juga seperti pengadministrasian dan lain semacamnya. Langsung kontribusi ke desa padahal masih mahasiswa kemarin ya. Bagus mantap. Nah kalau begitu selama kalian Akbar pernah bikin seminar atau kuliah umum tentang desa gitu ya, kemudian kalian juga berdua pernah magang di desa, saya juga langsung meneliti tentang desa dan menjadi skripsi. Sejauh ini kalau kalian